Kirain belum dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda malam. Kabar Bu Sri? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bunda malam? Alhamdulillah Baik juga. baik sekali dong. Oh iya. Kemarin gimana? Yang anak spesial ini? Alhamdulillah sih udah agak mendingan. Sekarang mau komunikasi sama gurunya, mau komunikasi sama temennya. Ada peningkatan ya. Alhamdulillah berarti pertemuannya baik ya. Oke. Terus apakah ada lagi yang perlu di sharing-sharing lagi dari Bunda malam? Iya Bu. Gimana ya Bu cara bikin pembelajaran apa ya biar menarik Pembelajaran biar menarik. Maksudnya menarik buat siapa? buat anak-anak? Buat kamu yang Contoh-contoh kegiatan yang menarik buat anak. Sebelum kita lebih jauh ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing dari obrolan kita ini, Bunda malah pengen mendapat hasil seperti apa? Jadi tujuan sharingan kita ini apa? Ya sebenarnya gini, kembali ke anak yang speech lagi itu ya. Kalau untuk anak-anak yang lain kan apapun kegiatan yang kami lakukan, responnya memang sangat bagus. Kalau yang speech itu, jadi kurang menarik ini. Misalkan kita kan harus pakai, yuk bikin kandang burung yuk, gitu kan ya. Dia yang ambil satu, terus sudah dia main sendiri, nggak tahu ini apa kayak gitu. Kamu bikin apa nah kayak gitu kan, kita kayak gitu. Kalau di apa birthday itu kan diem dulu ya, terus kita coba pancing lagi, bikin sampah dulu lah yuk, bikin rumahnya burung, ambil lagi terus udah nanti leleng gitu loh tuh, lelengan main kayak gitu tuh dua mainan aja kayak gitu. Nah kayak teman-teman silakan ambil lagi ini loh, padahal kita selalu ini loh masih ada Lego, masih ada balok, yang lain-lain, ada kertas tuh di sana, yuk ambilin sama guru. Nggak mau, pokoknya udah dua aja itu sama dunianya sendiri gitu. Jadi tujuan obrolan kita kali ini pengen Bunda malah itu kegiatan yang Bunda malah tampilkan di sekolah ini, di pembelajaran ini, baik untuk anak yang secara normal ataupun student, maksudnya semua antusias seperti itu ya, semuanya antusias. Oke. Yang sudah Bunda lakukan apa untuk apa menciptakan pembelajaran seperti itu yang disukai banyak anak-anak kelas? Ya medianya kita macam-macam ya, dari media aja anak-anak pun antusias kan, ambil ini, ambil batu, kemudian pasti anak-anak antusias dengan semua yang ada di depan. Tapi kalau dia enggak, hanya ambil maksudnya satu aja, kayak balok aja udah, dua terus udah. Malah pernah bertanya enggak ke orang tuanya, maupun orang tuanya, sebenarnya anak ini kesukaannya apa? Ya belum sih. Belum ya. Ya mungkin itu salah satu caranya. Dan malah juga perlu menggali bagaimana juga, karena kan anak di sekolah dan itu berbeda, iya kan? Dan siapa tahu anak di sekolah karena ikut-ikutan aja, padahal dia pengen sesuatu tapi dia tidak mau gitu ya. Jadi mungkin salah satu caranya seperti itu. Kemudian kalau benar-benar udah tahu nih misalnya oh ini aku perlu bertanya ke orang tuanya, rencana apa yang akan Bunda lakukan setelah mengetahui itu langkah untuk menuju? Iya, berusaha, misalkan dia sukanya Ultraman atau apa gitu ya, sekolah berusaha menyediakan itulah supaya anak jangan hanya apa ya diem aja gitu, ambil dua terus main sendiri gitu kan. Padahal usia 5 tahun kan kalau anak normal sudah bisa campur sama teman-temannya ya Bu. Kalau ini kan ya mau campur, cuman gimana ya, anak itu kadang ini dia itu senangnya balok ya, ngambil balok dua misalkan, pengennya temannya itu juga sama dia,
jangan yang lain gitu. seragam. Iya, tapi kan yang temennya nggak mau, pengennya ambil lagi gitu. Terus nanti ya kalau temennya mau ambil apa ya dipegangin itu nih temennya kayak udah dua aja deh. Ada kalau ngomongnya pada kita, tapi kan anak yang lainnya nggak mau, itu masih ada ini gitu. Oke, tadi untuk apa mencapai tujuan tadi yang anak-anak ini, anak yang spesial ini bisa bermain enjoy dengan teman-temannya. Tadi kita malah ingin berusaha cari tahu ya, tadi dengan cara setelah cari tahu tentunya mengetahui, kemudian berusaha mempersiapkan bahan-bahan yang mereka sukai. Kemudian apalagi selain mempersiapkan bahan-bahan atau media yang anak sukai? Ya nanti pembelajaran mungkin bikin RPPH-nya apa, mungkin RPPH-nya dibedakan Bu? Apa gimana menurut dengan kegiatannya? Kemungkinan sih gini, bagi kan anak spesial dan anak yang biasa itu berbeda. Jadi kalau di kurikulum merdeka itu kita kembali ke anaknya. Jadi capaian anak itu sampai di mana? Jadi emang perlu istilahnya itu membuat kegiatan yang satu sesuai dengan keinginan anak, yang guru berusaha memenuhi itu. Yang kedua tentunya sesuai dengan kemampuan anak. Dalam artian tentunya kan bervariasi ya, apalagi anak yang berkebutuhan khusus, yang spesial itu tentunya. Jadi kalau saya sarankan mungkin Bu Nirmala juga bisa membuat kegiatan-kegiatan. Yang pertama tentunya yang membuat si anak spesial ini suka. Jadi mau nggak mau kita membuat anak ini suka dulu dengan kegiatan yang kita berikan, yang kita ajarkan di kelas. Kemudian yang pertama juga, yang kedua juga tentunya agar kita bisa melihat kemampuan anak sampai di mana, tentunya kita mulai tahapan, ya kan? Yuk setelah kita tahu anak ini senang ini nih, yuk kita kasih kegiatannya menggunakan media itu. Kemudian mungkin pertama dari tahapan yang rendah gitu kan. Kemudian ketika kita tahu anak ini Mampu. dia udah mampu, kita tinggalkan lagi, dia udah mampu, kita tinggalkan lagi. Kemudian juga tentunya dengan sedikit-sedikit kita memvariasikan kegiatan yang agar anak ini tidak cuma mau itu aja gitu loh, tapi juga karena guru banyak loh nyiapin medianya, yuk dicoba yuk. Tentunya saya yakin benar-benar punya cara gitu ya untuk mengajak anaknya mengikuti apa yang diinginkan dengan tidak memaksa, tentunya dengan perlahan dan pelan. Oke, tadi ada pilihan misalnya menyiapkan bahan yang sederhana, kemudian juga berusaha setelah mengetahui dengan anak, misalnya bahan ke anak, kemudian berusaha menyiapkan kegiatan yang sesuai kemampuan anak, gitu ya. Itu yang mau Bu Nirmala coba dulu yang mana? Yang diantara tiga tadi apa aja Ibu? Tadi setelah Bu Nirmala mengetahui anak tahu apa, menyiapkan bahan-bahannya, gitu kan. Kemudian setelah itu tadi menyiapkan kegiatan yang disukai sama. Yang ketiga tentunya memberikan kegiatan yang sesuai kemampuan anak. Ya pilihannya setelah ketahui dan menyiapkan bahannya, yang paling mudah dulu pembelajaran, yang paling disukai dulu lah, biar tertarik sih, biar orang tertarik yang cuma itu aja kegiatan. Kemudian langkah berikutnya membuat kegiatan yang lebih mudah, terus nanti kalau yang bertahap lah sesuai dengan kemampuan anak. Situasi seperti ini pernah nggak Bu Nirmala lihat di rekan-rekan Bu Nirmala siapa kemudian berhasil melakukan solusi? Jadi Bu Nirmala mau mencoba ya dari anak Bu Nirmala sendiri ya. Memang belum ada teman apa yang punya sharing dengan situasi yang sama. Kemudian apa sih yang menurut Bu Nirmala menjadi hambatan untuk Bu Nirmala menuju tujuan itu? Ya soalnya anaknya kan diem aja, sulit sih untuk komunikasi ya. Kalau
tanya kamu mau main apa yang kamu suka, kayak diem aja, hanya senyum tok. Jadi kita kan nggak tahu Bu. Kalau yang lain tak, Bu aku pengen inilah, mengutarakan. Kalau dia tak belum bisa mengutarakan, entah itu malu atau karena apa. Mungkin dia nggak pede kali ya Bu ya, karena dia menurut teman-temannya kan ngomongnya lancar, bicaranya lancar. Kalau dia kan ibaratnya masa apa ya, kalau misalkan Bu Guru pegang apa ya, kan dia nggak bisa ngomong mobil, misalkan aku pegang mobilnya ini kayak apa yuk bentuknya yuk, kalau aku bilang mau baru bil kayak gitu. harus dipancing dulu. Apa tadi itu? Tadi perempuan dari si anak ya. Iya. Terus apa yang malah untuk mencegah, untuk mengatur persahabatan? Kita terus ngaji kayak gitu tuh sampai anak bener-bener enjoy sama kita mainnya, sampai nggak malu lagi. Tapi kemarin alhamdulillah sudah mau ngomong sendiri ya, walaupun kita nggak tahu ngomongnya apa tapi udah mau sedikit-sedikit ya Bu ya. Jadi sebenarnya ada perkembangan ya. Kemudian hubungan apa yang Bunda malah inginkan dari lingkungan maupun dari sekolah? Ya sama-sama mantap. Pengennya dukungan dari orang tua ya. Kalau kita ibaratnya di sini ngajarin apa, pengennya di rumah juga nanti diterapkan gitu. Ini gitu. Udah berusaha ngomong sih sama ibunya. Ya walaupun memang kan ibunya kan sibuk ya. Ya bagaimana pun ya. Nanti aku ngomong lagi sama ibunya. Komunikasi ya. Kemudian malah udah jadi kegiatan sekolah, terus terlihat anak mungkin mulai suka, mulai senang, mungkin benar bisa menyampaikan ke orang tuanya, agar di rumah juga tidak perlu diulang lagi gitu ya. Jadi itu semakin Terasa lah. semakin terasa, semakin tertanam pengetahuannya tentang kegiatan ini. Kadang kalau mamanya tuh bilang gini, di rumah tuh nyanyi Bu, apa yang Bu, kalau kenapa Bu ada nyanyian baru Bu, aku kan nggak tahu kayak gitu ya. Nanti aku cakap kamu teman-temannya yang nyanyi itu, biar kalau di rumah itu anak itu nyanyi, anak ibunya bisa gitu loh. Jadi ada itulah apa, kayak ada ibaratnya nyambung gitu antara sekolah sama rumah. Continue lah ya, sekolah dan rumah. Oke, tadi yang saya lihat dari pemerintah sudah menunjukkan usahanya di Malang gitu ya, untuk menciptakan suatu pembelajaran yang disukai semua siswanya, baik siswa yang spesial maupun siswa yang normal, terutama yang spesial lah ya. Dari dia bagaimana malah mencari tahu kebutuhan keinginan itu apa, kemudian menerapkan pembelajaran yang lebih mudah sesuai tahapannya gitu ya, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan anaknya. Itu juga tadi menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Mudah-mudahan langkah itu saya rasa sudah baik. Mudah-mudahan kemudian kapan rencana menerapkan rencana yang tadi Bunda udah jabarkan? Ya insya Allah besok ketika nanti, kalau ngomong di WA itu kan susah ya, telepon juga kadang susah, kayaknya ya face to face sama mamanya insya Allah bisa lebih cepat Segera mungkin lah ya. Oke, mudah-mudahan langkah-langkah yang sudah disusun bisa dilaksanakan dengan baik dan berhasil dengan baik. Ada lagi yang lain? Kayaknya Begitu dulu aja ya. Oke, sama-sama. makasih ya Bu Sri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan berhasil.